Pembahasan pertama, yaitu pengertian bisnis. Kata bisnis dalam Al-Quran biasanya yang digunakan al-tijarah, yang bermakna berdagang atau berniaga. Dalam penggunaannya, kata tijarah pada Al-Quran yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282. Bisnis dalam Al-Quran dari kata tijarah pada hakikatnya tidak semata-mata bersifat material dan hanya bertujuan mencari keuntungan material semata, tetapi bersifat material sekaligus imaterial, bahkan lebih meliputi dan mengutamakan hal yang bersifat imaterial dan berkualitas. Aktivitas bisnis tidak hanya dilakukan semata manusia, tetapi juga dilakukan antar manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bisnis harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam proses administrasi dan perjanjian-perjanjian, dan bisnis tidak boleh dilakukan dengan cara penipuan dan kebohongan hanya demi memperoleh keuntungan. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab bisnis yang merupakan simbol dari urusan duniawi juga dianggap sebagai integral dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat. Artinya, orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada Tuhan. Maka, bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat. Bahkan dalam Islam, pengertian bisnis itu sendiri tidak diatasi urusan dunia, tetapi mencakup pula seluruh kegiatan kita di dunia yang dibisniskan, diniatkan sebagai ibadah untuk meraih keuntungan atau pahala di akhir. Sejarah perkembangan bisnis. Pada masa dulu, kegiatan bisnis ini dilakukan pada tingkat keluarga secara tertutup. Usaha mereka terbatas hanya pada bidang yang sangat kecil dan belum terpikirkan oleh mereka untuk membuat usaha dengan meminjam modal untuk produksi dalam skala besar. Kemudian muncul revolusi industri yang membawa perubahan secara drastis dan sangat penting. Misalnya dengan adanya mesin uap. Petani yang awalnya membajak sawah menggunakan sapi atau kerbau sekarang beralih menjadi menggunakan traktor. Lalu muncul pula tenaga kerja yang menerima upah. Dengan demikian, penghasilan keluarga bertambah. Dengan bertambahnya penghasilan keluarga ini, mereka mampu memberikan barang lain yang dibuat oleh orang lain pula. Akhirnya, ekonomi tumbuh pesat dan memberi peluang berkembangnya pabrik-pabrik, perdagangan besar, perdagangan eceran, dan perusahaan jasa baik perseorangan maupun persekutuan. Sekarang ini, zaman globalisasi dunia yang semakin transparan. Kita lihat bagaimana hebatnya persaingan bisnis perusahaan nasional, multinasional, perang ekonomi lewat perdagangan antar bangsa yang saling berebut untuk menguasai pasar dunia dalam bidang barang dan jasa. Perusahaan di sini tentunya usaha perusahaan ini sangatlah harus dilaksanakan atau harus dilakukan oleh berbagai manusia maupun individu ataupun kelompok. Sini manusia disebutkan adalah hamba Allah yang merupakan makhluk sosial yang selalu ada dalam pergaulan dengan manusia lainnya. Demikian pula dunia bisnis tidak bisa melepaskan diri dari masyarakat. Rumah tangga perusahaan atau yang disebut dengan RTP sebagai bagian dari bisnis berada di tengah masyarakat dan harus menjaga hubungan baik dengan lembaga, organisasi, dan individu sebagai anggota masyarakat. Dengan terjalinnya relasi yang baik, terjalinlah hubungan sesama manusia. Hablum minan nas, di samping hablum minallah yang akan memiliki efek kumulatif meningkatkan ketakwaan muslim pengelola bisnis. Perusahaan membuat barang dan jasa dan berusaha menjualnya sebagai usaha sehari-hari perusahaan. Masyarakat mengkonsumsi barang dan jasa tersebut dengan membelinya
Terdapat 5 jenis RTP atau rumah tangga perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa, yaitu yang pertama agraris, yang kedua ekstraktif, yang ketiga industri, yang keempat perdagangan usaha. Dalam melaksanakan kegiatan bisnis, pengusaha tidak terlepas dari lingkungannya. Oleh sebab itu, setiap tindakan harus berpola pada pandangan dan ajaran Islam dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Bermacam-macam bisnis akan makin berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Akhirnya terjadi persaingan antara satu bisnis dengan bisnis lainnya. Persaingan yang sehat akan menimbulkan beberapa keuntungan, yaitu harga bagi konsumen bisa lebih rendah karena produsen berusaha bekerja efisien dan menurunkan harga jual. Yang kedua, bisnis berusaha meningkatkan pelayanan bagi konsumen. Yang ketiga, bisnis berusaha menciptakan barang baru dan dengan mutu yang baik. 4. Menghilangkan bisnis yang tidak mampu bekerja secara efisien dan yang memboroskan sumber daya. Dari hasil penjualan barang dan jasa, bisnis memperoleh laba atau keuntungan dan tidak dibenarkan mencari laba sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Sebagai seorang manusia, kita ingin mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan kepuasan dari pekerjaan yang kita lakukan. Peluang untuk mendapatkan hal tersebut, bisnis disediakan secara luas. Bisnis menyediakan lapangan pekerjaan dari berbagai tingkatan dan lapangan. Dunia bisnis sangat tanggap akan kekurangan barang di pasar guna memenuhi kebutuhan manusia. Dan kegiatan ini tidak ada henti-hentinya. Dunia bisnis tumbuh dan berkembang pesat, sehingga sekarang di pasar dijumpai berjuta-juta macam barang dan jasa yang dihasilkan dan membutuhkan berpuluh-puluh juta tenaga kerja. Lapangan pekerjaan tidak hanya diarahkan ke bidang pemerintahan atau karyawan perusahaan, kan tetapi mulai mengarah kepada dunia bisnis. Motif pembelian. Saat konsumen melakukan pembelian barang atau jasa didorong oleh berbagai motif, antara lain motif rasional, motif selektif, dan motif emosional. Motif-motif yang mendorong seseorang untuk membeli banyak tergantung pada buying habit atau kebiasaan membeli mereka. Yang pertama adalah motif rasional. Maksudnya, sebelum berbelanja, seorang individu memikirkan secara matang apa yang akan dibelinya. Misalnya, seseorang merasa lapar, maka secara rasional ia akan mencari makan. Jika ia nanti memilih suatu restoran dan menu tertentu, maka ia sudah menggunakan motif selektif. Sedangkan motif emosional ialah motif yang muncul seketika atau tiba-tiba yang mendorong seseorang berbelanja. Kemudian mengenai keputusan untuk membeli, dipengaruhi oleh family kelas sosial, kebudayaan, dan kelompok seperti kelompok arisan, klub olahraga, tenis, dan sebagainya. Keputusan membeli ini kebanyakan dilakukan kaum ibu seperti yang terkandung dalam ungkapan berikut. Behind every woman buyer is a shadow of a man. Tahu di belakang tiap keputusan wanita pembeli ada bayangan seorang laki-laki. Artinya, ibu adalah agen pembelian dari keluarga. Bisnis dan dinamika masyarakat. Bisnis bersifat dinamis, kreatif, dan menantang. Bisnis tidak pernah diam. Orang bisnis selalu dinamis, selalu bergerak maju, banyak inisiatif, kreatif, dan memberikan tantangan dalam menghadapi masa depan dengan penuh rasa optimis. Mobilitas tinggi, mereka bergerak dari satu daerah ke daerah dengan muslim sesuai dengan situasi dan waktu yang tepat di suatu daerah dan daerah lain di mana orang membutuhkan barang yang ingin dicari. Memang inilah antara kegiatan bisnis, yaitu menyediakan barang pada waktu yang tepat, jumlah yang tepat, mutu yang tepat, dan harga juga yang tepat. Kegiatan semacam ini sudah berjalan sejak masa orang-orang Quraisy zaman dahulu yang terlukis dalam surat Al-Quraisy. Masa globalisasi, tingkat mobilitas para perdagangan yang sangat tinggi. Ada dalil yang menyebutkan dalam Quran surat Al-Mulk ayat 15, dalil ini menjadi landasan bagi manusia-manusia yang berjiwa perantau. Mereka meninggalkan daerah kelahirannya,
tidak terpaku pada suatu tempat, akan tetapi mereka mengembara dengan niat mencari ilmu pengetahuan, menimba pengalaman demi pengalaman, mencari rezeki ke tempat lain dengan selalu berpegang pada tali Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan itu juga banyak dilakukan oleh orang-orang yang bergerak di bidang bisnis dibandingkan dengan orang-orang yang bekerja di kantor. Perjalanan orang yang berbisnis itu betul-betul mencari hubungan, relasi, jual beli yang mendatangkan rezeki bagi mereka. Pembisnis orang itu juga yang bergerak dalam yang sangat maju dan berhasil akan mampu memberi sumbangan untuk pembangunan ekonomi, terutama melalui kerja atau lapangan pekerjaannya, mengembangkan sikap jujur dalam bisnis, orientasi dan perilaku yang merangsang dan mendorong pembangunan melalui aksi dan refleksi kegiatan usaha bisnisnya. Muslim yang kreatif dan maju memiliki gairah bekerja dan taat melaksanakan perintah agama, membantu masyarakat sekitar dengan sedekah dan zakat berdagang.